Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NPM 2322182 kelas TIB 23. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem pakar diagnosa penyakit tipes. Menganalisis sistem pakar berbasis web untuk diagnosa dini penyakit tipes pada anak, mengatasi keterbatasan tenaga ahli dan antrian panjang di fasilitas kesehatan. Latar belakang tantangan diagnosa tipes. Penyakit tipes atau demam tifoid akibat bakteri Salmonella typhi masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, terutama pada anak-anak. Di Puskesmas Aras Kabu, diagnosa konvensional oleh dokter menyebabkan antrian panjang dan risiko keterlambatan penanganan. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gejala awal tipes dan sulitnya akses cepat ke pakar menjadi masalah utama. Perkenalkan, nama saya Anjas Bruto, NPM 23221019 dari kelas TIB 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya dari Aldi. Solusi sistem pakar berbasis web. Diperlukan sistem pakar berbasis web yang mengadopsi pengetahuan dokter ke komputer untuk diagnosa mandiri yang akurat. Digitalisasi pengetahuan. Pengetahuan dokter diintegrasikan ke dalam sistem. Aksesibilitas dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Diagnosa mandiri, masyarakat dapat melakukan diagnosa awal secara mandiri. Metodologi penelitian. 1. Pengumpulan data. Studi literatur dan wawancara dengan dokter spesialis di Puskesmas Aras Kabu untuk gejala dan aturan diagnosa. 2. Analisis metode. Menggunakan metode forward chaining untuk penalaran dari gejala kesimpulan. 3. Perancangan sistem. Menggunakan UML atau use case diagram, activity diagram. 4. Pengembangan perangkat lunak. Sistem dibangun dengan PHP dan database. 3 slide. Ebrio? 3. Berarti nggak usah apa kan? Perkenalkan, nama saya Samuel Dipo Tasoid, NIM 23221095. Saya akan menjelaskan materi yaitu hasil dan pembahasan cara kerja sistem. Sistem pakar mencocokkan gejala pengguna dengan basis pengetahuan yang telah ditentukan. Data penyakit tipes dikategorikan menjadi 3 skala: ringan P1, sedang P2, dan berat P3. Data gejala terdapat 9 gejala utama, yaitu G01 sampai G09 dengan bobot nilai tertentu. Misal, demam lebih besar 1 minggu memiliki bobot 0,11. Aturan ruler menggunakan logika if then. Contoh, if demam tinggi and mual and didakotor, then tipes skala sedang. Hasil diagnosa dan contoh data. Sistem menjumlahkan bobot gejala yang dipilih. Jika total bobot P mencapai ambang batas, sistem mengeluarkan diagnosa dan presentasi kepastian. Misalnya 77%. G01 demam seminggu, sakit kepala 0,11. G02 sakit dan muntah, mual dan muntah 0,22. G04 lidah berwarna putih, P3 0,44 sampai 0,62. Kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihan: mempercepat diagnosa awal tanpa antrian. Berbasis web, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mendokumentasikan rekam medis digital Puskesmas. Kekurangan: hasil diagnosa adalah prediksi awal, memerlukan validasi laboratorium, uji Ciwidal untuk hasil medis final. Perkenalkan, nama saya Febri Christian Sinukaban dengan NIM 23221055 kelas TIB 23. Saya di sini akan
melanjutkan tentang kesimpulan dampak positif sistem pakar. Sistem pakar diagnosa tipes pada anak berhasil diimplementasikan menggunakan metode forward chaining, deteksi dini, membantu masyarakat mengenali gejala tipes sejak dini. Penanganan awal memberikan solusi penanganan awal yang tepat. Digitalisasi medis mengatasi keterbatasan tenaga pakar melalui digitalisasi pengetahuan medis. Diagram OCS, interaksi sistem pakar. Sistem pakar diagnosa expert system, diagnosis penyakit, expert system performance diagnosis, view research, user view, diagnosis output, knowledge, update rows and medical data, admin access, login, logout and system management. Diagram aktivitas alur diagnosa gejala. 1. Select diagnosis. 2. Input system. 3. Sistem proses. 4. Show diagnosis. 5. Show recommendation. Diagram aktivitas ini menggambarkan langkah-langkah pengguna dalam melakukan diagnosis gejala menengah, rekomendasi penanganan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok Gila Fiksi. Terima kasih.